kembali lagi bersama saya Natasha Alko di Berita Nasional TV di program pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Tadi kita sudah sama-sama lihat bagaimana Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah mengucapkan sumpah Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029. Dan saat ini kita sedang bersama anggota DPR Verrel Bramasta. Selamat siang Mas Verrel, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, Natasha sendiri baik. Alhamdulillah baik Mas Verrel. Bagaimana hari ini rasanya excited kah dengan penyambutan presiden terbaru kita ini? Terutama pertama-tama saya ucapkan syukur alhamdulillah ya, karena bersyukur sekali sebagai anak muda kita semua yang ada di sini bisa menjadi saksi estafet tongkat kepemimpinan dan juga sejarah lagi sedang dibuat saat ini gitu. Jadi luar biasa suasananya, mengharukan. Belum lagi tadi ada pidato dari Pak Prabowo Subianto yang menurut saya begitu menyentuh dan menunjukkan sosok leadership dan authenticity yang begitu mendalam untuk negara Indonesia ini. Oke, kalau dilihat-lihat kan Pak Prabowo dan Mas Gibran memiliki banyak banget program-program unggulan nih. Menurut Mas Verrel dan menurut anggota DPR, kira-kira program prioritas apa nih yang kira-kira akan lebih dahulu dilakukan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran? Tadi dalam pidato Pak Prabowo sempat menyinggung soal swasembada, hubungannya ke pangan, dan menurut saya mungkin kalau saya memahami kode-kode dari Pak Prabowo itu akan berhubungan langsung dengan program makanan bergizi gratis yang menjadi viral saat masa kampanye kemarin. Dan saya dengar juga kalau tidak salah anggaran tersebut akan dimasukkan ke anggaran pendidikan. Jadi itu masih akan kita bahas lagi karena kita sebagai anggota DPR RI pun rapat komisi belum ditentukan. Jadi penentuan komisi dan juga AKD akan dilakukan di minggu depan. Setelah itu mungkin kita baru bisa mengatur planning yang lebih detail dan in-depth lagi. Dan kita juga pernah dengar di kampanyenya Prabowo dan Mas Gibran bahwa peran anak muda itu sangat penting ya. Menurut Mas Gibran sendiri, sepenting apa sih peran anak muda di programnya Mas Gibran dan Pak Prabowo? Menurut saya, kenapa anak muda itu menjadi sangat penting terlepas dari bonus demografi yang kita miliki ya. Sesimpel adalah anak-anak muda itu merupakan masa depan bangsa Indonesia. Kita selalu mengusung tinggi cita-cita kita untuk mencapai Indonesia Emas 2045, dan menurut saya itu semua tidak akan bisa terjadi kalau anak-anak muda kita tidak disiapkan untuk future challenge dan dipersiapkan dengan future skills yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa depan. Oke, sama terakhir Mas Verrel, kira-kira punya harapannya gak sih untuk pemerintahan ke depan dan Indonesia inginnya tuh seperti apa gitu? Harapan saya tentu sangat banyak terhadap presiden terpilih kita dan wakil presiden terpilih kita, tapi yang harus saya highlight pertama-tama adalah sudah banyak sekali warisan dari Pak Jokowi yang ditinggalkan yang begitu baik untuk negara ini. Harapan saya adalah semoga di masa yang akan datang dan juga di kepemimpinan sekarang ini, Indonesia bisa bersaing di mata dunia dalam berbagai aspek. Roda ekonomi bisa terus kita tumbuhkan dengan pembangunan infrastruktur dan juga SDM. Dan yang paling penting yang saya dapatkan dari pidato Pak Prabowo adalah narasi persatuan. Beliau sering sekali menyinggung bahwa Indonesia ini sangat terkenal dengan adab dan juga adat ketimur-timurannya. Sopan santun, gotong royong, ramah tamah. Dan seharusnya saat ini kita mengaplikasikan demokrasi yang sesuai dengan kebutuhan bangsa ini. Demokrasi seperti apa? Demokrasi yang santun, di mana kita bisa mengutarakan pendapat tanpa harus mencaci maki, di mana kita bisa mengkritik tanpa harus menjatuhkan, dan di mana kita bisa bersatu tanpa harus ada pecah belah. Jadi menurut saya itu adalah aspek dan juga key point yang sangat penting untuk kepemimpinan saat ini. Baik, jadi kita semua berharap bahwa Prabowo Subianto bisa menjalankan semua programnya secara lancar, dan semoga Prabowo Subianto dan Mas Gibran bisa dikasih kesehatan terus sehingga bisa menjalani semua programnya. Dan terima kasih banyak Mas Verrel telah menyempatkan waktunya untuk berbincang sedikit bersama Berita Nasional TV. Dan sekian pemirsa Berita Nasional TV, kembali lagi dan saksikan Berita Nasional TV selanjutnya.